Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di bab 4 tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Suatu bangsa tidak akan berubah manakala bangsa tersebut tidak mau mengubah dirinya sendiri. Bangsa Indonesia tidak mungkin menjadi bangsa yang bebas merdeka seperti yang kalian rasakan saat ini apabila tidak ada usaha untuk bangkit dan melepaskan diri dari penjajahan. Kesadaran bangsa Indonesia untuk bangkit dan tumbuh seiring lahirnya generasi muda terdidik dan peduli terhadap kemerdekaan Indonesia. Penjajah Belanda dapat menguasai bangsa Indonesia dalam kurun waktu yang lama karena bangsa Indonesia mudah dipecah belah dan perjuangannya pun dilakukan masih bersifat kedaerahan. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan dan berkembangnya teknologi pelayaran pada abad 15 menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru ke seluruh dunia. Ekspedisi ini menemukan banyak sumber ekonomi dan lahan baru untuk dilakukannya perdagangan. Ternyata kemudian bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara-negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal mulanya, penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigd Oost-Indisch Company atau disingkat dengan VOC pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba. Politik adu domba yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lainnya, atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Dendes pada tahun 1808 sampai dengan 1811 itu berkuasa. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan untuk kepentingan militer sepanjang Pulau Jawa antara Anyer sampai Panarukan membuat rakyat Indonesia makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa yang pada saat itu ada yang dipimpin oleh Gubernur Van den Bosch tahun 1828. Nah, tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanam tanaman yang ditentukan pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Sistem ini, tanam paksa ini, menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Sultan Ageng Tirtayasa di Kesultanan Banten pada periode 1651 sampai dengan 1683. Ia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten.
Kemudian Sultan Ageng Tirtayasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirtayasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Yang kedua yaitu Sultan Hasanuddin, merupakan putra dari Raja Goa ke-15, terlahir dengan nama Muhammad Bakir I Malombasi Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape. Pada pertengahan abad ke-17, Kompeni Belanda atau VOC berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku setelah berhasil mengadakan perhitungan dengan orang-orang Spanyol dan Portugis. Maka Sultan Hasanuddin menolak keras kehendak itu, sebab yang demikian adalah bertentangan dengan kehendak Allah. Yang ketiga, nama asli dari Tuanku Iman Bonjol adalah Muhammad Syahab, yang lahir di Bonjol pada tanggal 1 Januari tahun 1772. Tak dapat dipungkiri, Perang Padri meninggalkan kenangan heroik sekaligus traumatis dalam memori bangsa. Selama sekitar 18 tahun pertama perang tersebut, perlawanan yang dilakukan oleh pasukan Padri cukup tangguh, sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukkannya. Oleh sebab itu, Belanda melalui Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mengajak pemimpin kaum Padri yang kala itu telah dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan maklumat perjanjian Masang pada tahun 1824. Perjuangan lainnya pahlawan kita yaitu pahlawan Diponegoro, lahir di Yogyakarta tanggal 11 November tahun 1785. Bagi Hindia Belanda, Perang Diponegoro adalah perang terbuka dengan mengerahkan berbagai jenis pasukan, mulai dari pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri, yang sejak Perang Napoleon selalu menjadi senjata andalan dalam pertempuran frontal. Pada puncak peperangan, pada tahun 1827, Belanda mengerahkan lebih dari 23.000 orang serdadu. Perubahan strategi Gubernur Jenderal de Kock diangkat menjadi Panglima seluruh Hindia Belanda pada tahun 1827 untuk membatasi ruang gerak dan strategi gerilya Pangeran Diponegoro. Itulah beberapa perjuangan para pahlawan kita pada masa VOC, di mana peperangan tersebut hanya bersifat kedaerahan, belum bersatu, makanya tidak bisa menang. Nah, kemudian penderitaan Indonesia ini juga tidak hanya dialami oleh rakyat Indonesia itu sendiri, melainkan ada juga dari orang Belanda. Yang pertama yaitu Baron van Houvel. Ya, Baron van Houvel ini menjadi tokoh yang secara terang-terangan mengkritik kolonialisme Hindia Belanda. Yang kedua yaitu Edward Douwes-Dekker atau yang biasa dikenal dengan Multatuli. Nah, Edward Douwes-Dekker ini menulis buku pada tahun 1860, Max Havelaar. Yaitu buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Yang ketiga yaitu Mr. Van de Venter mengusulkan politik balas budi. Di dalamnya terdapat 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan pemerintah Belanda. Sebagai contoh, irigasi yang dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesejahteraan dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia saat itu kondisinya adalah sangat bodoh, terbelakang, dan kemiskinan merajalela. Mereka yang mengenyam pendidikan dan sadar akan nasib bangsanya selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Sekian video pada
kali ini pada bagian pertama, semoga kalian dapat memahaminya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.